Iman berbicara dalam bahasa Tuhan. Keraguan berbicara dalam bahasa manusia. Makin besar pengetahuan kita tentang kebaikan Tuhan, maka makin layaklah kita di hadapan Tuhan karena iman kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kasih-Mu yang mengantarkan kami untuk boleh melakukan aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu dan kami melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma 10 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percaya dan pengakuan sangat berperan penting untuk mendapatkan keselamatan. Ketika hati kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada firman-Nya, maka dibutuhkan pula sebuah pengakuan yang benar melalui mulut kita. Memperkatakan dan menyaksikan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, inilah pengakuan yang benar dan buah iman yang hidup. Hal itu menunjukkan bahwa hati dan mulut kita selaras mengakui Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan orang-orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang mengaku mengenal Tuhan Yesus, percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk menyelamatkan manusia, percaya bahwa Yesus bangkit dan naik ke surga, percaya bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Namun, kita hanya sedikit yang mau melakukan perintah-Nya. Apakah cukup hanya percaya saja namun tidak melakukan perintah-Nya? Tentu saja tidak. Sebab ada sebuah ilustrasi. Percaya dan pembuktian akan menyatakan semuanya. Seorang yang mengalami sakit penyakit yang sudah lama tidak sembuh, lalu ada seorang temannya mengatakan ada dokter yang bagus yang sudah sering menyembuhkan orang, pergilah ke sana. Namun dia tidak melakukannya, dia tidak pergi. Apakah dengan dia hanya mengimani bahwa perkataan temannya itu percaya, maka dia akan sembuh? Tentu saja tidak. Dia harus datang kepada dokter itu, dia harus diperiksa, dan dia harus menjalani prosesnya sehingga dia nanti akan mengalami kesembuhan. Seperti itu jugalah kita kepada Tuhan Yesus. Bahwa betul bahwa Tuhan itu adalah Allah yang tahu segalanya. Sebab Dia yang empunya kita. Allah yang ada di mana-mana. Namun Tuhan juga memberikan kepada kita hak kebebasan, yaitu free will. Sehingga kita bebas memilih. Apakah kita memilih untuk menjadi pengikut Kristus ataukah tidak? Itu tergantung kepada pilihan kita. Namun hari ini, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ketika kita disuruh untuk memilih, maka mari kita memilih untuk menjadi pengikut Kristus. Tetapi tidak hanya cukup percaya saja, namun kita harus mengakui seluruh apa yang sudah kita terima dengan gratis. Maka kita juga harus membagi-bagikan berkat ataupun iman percaya kita kepada orang, memperkenalkan Yesus kepada siapa saja. Sebab itulah tugas orang-orang percaya. Ketika kita percaya mengandalkan Yesus, maka mari kita menyaksikan semuanya kepada setiap orang. Biarkanlah kita membuat gaya hidup kita menjadi gaya hidup orang yang bersaksi. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu.
Jadikanlah kami saksi-saksi Kristus yang hidup, yang meneladani Kristus. Agar hidup kami Tuhan boleh menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Terpuji namamu ya Bapa, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin.